Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5, juga selamat siang ayah dan bunda. Sebelumnya dipastikan bahwa anak-anak sudah melaksanakan sholat zuhur, kemudian sudah makan siangnya. Insya Allah di siang hari ini kita akan berbicara mengenai dampak akibat kita tidak bertanggung jawab dengan kewajiban kita. Sebelumnya sudah disampaikan mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban, baik itu sebagai orang tua, sebagai guru, juga sebagai siswa untuk kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan disampaikan mengenai akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Baik itu kita sebagai siswa ataupun guru, juga sebagai siapapun. Ingat anak-anak bahwa yang namanya kewajiban, melaksanakan kewajiban itu harus diimbangi dengan hak. Artinya kita tidak semestinya menuntut hak sepenuhnya, sementara kewajiban kita dilaksanakan tidak sepenuhnya. Ataupun juga sebaliknya, kewajiban terus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, sementara hak tidak kita dapatkan sepenuhnya. Nah, ini juga tidak akan berimbang, sehingga di sana akan ada ketidakseimbangan. Baik anak-anak, apa sih akibat tidak bertanggung jawab? Begini nak, ketika kita tidak bertanggung jawab sebagai siswa misalnya, maka yang kena dampak adalah kita sendiri. Mungkin bisa juga orang lain terkena dampaknya. Ini yang dikhawatirkan, hati-hati. Contoh lain, contohnya adalah misalnya seorang siswa tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya. Kewajiban siswa itu adalah belajar dengan baik, belajar dengan rajin. Maka si siswa ketika tidak bertanggung jawab, dia tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Kenapa? Karena di sini apa ya istilahnya? Karena di sini seorang guru memberikan hak siswa, memberikan hak kepada kalian sesuai dengan kewajiban yang kalian laksanakan, seperti itu. Contoh lain adalah misalkan Bapak sebagai guru yang memiliki kewajiban untuk mengajar atau mendidik siswa, sementara Bapak tidak bertanggung jawab dengan tidak mengajar misalnya, sementara Bapak menuntut hak untuk dibayar. Nah, ini juga nggak seimbang. Nah, ketika Bapak tidak mengajar, artinya tidak bertanggung jawab dengan kewajiban Bapak, maka yang membayar Bapak melihat, oh ternyata si Bapak nggak ngajar, maka dibayar juga tidak sepenuhnya dibayar gitu. Seorang karyawan perusahaan memiliki kewajiban untuk masuk ke tempat kerjanya misalkan jam 8 pagi sampai jam 4. Ternyata dalam sebulan si karyawan tersebut tidak melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Misalnya hadirnya jam 11, jam 12, pulangnya jam 3. Setiap pagi seperti itu. Akhirnya pemimpin perusahaan memberikan kebijakan, memberikan sanksi kepada karyawan tersebut dengan tidak membayar gajinya secara full, secara penuh, tetapi dibayar hanya berapa persen, 50%. Kenapa? Karena ia tidak mengindahkan kewajibannya, seperti itu. Nah, ketika kita tidak bertanggung jawab dengan lingkungan, ini contohnya adalah membuang sampah sembarangan, kemudian menumpuk sampah di sekitar area rumah atau belakang rumah kita, sehingga banyak lalat-lalat yang datang, yang hinggap dan menimbulkan banyak penyakit. Kemudian membakar sampah yang ada, kemudian tidak melaksanakan kerja bakti dan mencoret-coret, atau misalkan tidak mengikuti kegiatan di lingkungannya seperti siskamling atau ronda malam dan sebagainya. Nah, contoh-contoh tadi merupakan bentuk tidak tanggung jawab kita yang berada di lingkungan masyarakat. Biasanya ini adalah tanggung jawab para orang tua. Ketika orang tua tidak bertanggung jawab dengan melakukan hal-hal yang tadi, buang sampah sembarangan, kemudian menumpuk sampah, membakar sampah,
tidak melaksanakan kerja bakti dan tidak melaksanakan siskamling atau ronda malam, maka apa yang terjadi? Dampaknya adalah yang dirasakan bukan hanya sama orang tua yang satu itu. Akibatnya tidak dirasakan sama orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tetapi yang bisa dirasakan dampak dari orang seperti itu adalah masyarakat sekitar, termasuk tetangga kita. Tetangga kita akan merasakan akibat kita tidak bertanggung jawab. Misalnya ketika buang sampah sembarangan. Kalau musim kemarau seperti sekarang tidak masalah. Kenapa? Karena nggak ada air yang begitu besar. Ketika musim hujan datang, maka sampah tadi bisa menutup saluran air sehingga air datang itu akan semakin naik. Kenapa? Karena tertutup sampah tadi, itu bukan sampah. Sehingga apa? Ketika air naik, ini bisa sampai ke rumah kita, bisa sampai ke tetangga kita. Yang terjadi apa? Banjir. Dirasakan siapa? Oleh kita, bukan hanya kita, melainkan tetangga kita. Bisa jadi satu kampung terkena dampak dari kita membuang sampah. Itu. Kemudian pencemaran lingkungan yang terjadi. Kenapa? Pencemaran lingkungan seperti halnya membakar sampah sembarangan. Sampah yang tidak bisa hancur dengan sendirinya atau anorganik istilahnya, ini perlu waktu untuk hancur sendiri, maka kita bakar seenaknya. Apalagi bakarnya di depan pintu tetangga kita. Ini bahaya sekali ya. Ini bisa menimbulkan asap, sangat berbahaya. Asapnya jelas menimbulkan pencemaran udara. Oksigen akan terkontaminasi, akan tercampur dengan asap pembakaran dari sampah, apalagi sampah yang dibakarnya seperti plastik, kemudian bahan karet yang memang ini baunya sangat menyengat sekali. Ini bisa merusak pernapasan. Ingat di pelajaran yang lalu bahwa bagaimana cara kita untuk menjaga organ pernapasan kita. Lantas kita bakar sampah sembarangan, ini nggak baik. Itu. Jadi pencemaran lingkungan, kemudian banjir, dan yang ketiganya adalah dampak dari kita tidak bertanggung jawab, yaitu meningkatnya kriminalitas. Loh, kok Pak ketika kita tidak bertanggung jawab dapat meningkat kriminalitas atau kejahatan? Jelas. Dalam hal ini ketika kita tidak bertanggung jawab dengan lingkungan kita, dengan tidak melaksanakan siskamling atau ronda malam, maka akan terjadi tindakan atau kriminalitas atau kejahatan. Biasanya terjadi maling. Ya, ingat, seorang penjahat atau maling dua alasan kenapa dia melakukannya. Yang pertama karena niat, yang kedua karena ada kesempatan. Ketika hanya niat saja, tidak ada kesempatan, seorang tidak mempunyai kesempatan karena ada siskamling atau yang ronda di malam hari, maka maling itu nggak akan beraksi. Sebaliknya, ketika di suatu kampung tidak ada ronda malam, tidak ada yang jaga malam, si maling tidak punya niat. Karena di tempat itu tidak ada yang jaga, akhirnya timbul, oh ini kesempatan, ada kesempatan. Jadi maling tidak akan melakukan aksinya kalau satu dari dua ini tidak ada, yaitu niat, yang kedua kesempatan. Nah, ketika seorang atau kita di masyarakat, terutama orang tua, tidak bertanggung jawab dengan menjaga keamanan lingkungan, tidak melakukan ronda malam atau siskamling, maka hati-hati, ini bisa menimbulkan tindakan kriminalitas atau kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh maling. Itu. Kemudian selanjutnya dampaknya adalah aturan di lingkungan tidak akan berjalan dengan baik. Jelas, aturan seenaknya saya lah, yang penting saya udah bayar, yang penting saya tidak merugikan orang lain. Nah, nggak bisa begitu. Namanya manusia disebutnya makhluk, namanya manusia itu disebut makhluk apa ya, makhluk sosial, di zone politikan, artinya tidak bisa lepas daripada orang lain. Tetap manusia akan bergantung kepada orang lain. Jadi dimanapun juga, baik itu orang miskin, orang kaya, orang biasa-biasa saja, pejabat, guru, petani dan sebagainya, ini tidak bisa lepas dari orang lain. Maka
Ketika satu warga tidak mengikuti aturan, maka aturan itu akan kacau sekali. Nah, ketika kita tidak bertanggung jawab dengan kewajiban kita, baik sebagai siswa ataupun sebagai masyarakat, terutama bagi orang tua, apa yang akan terjadi? Satu hal yang disayangkan, yang berbahaya. Apa itu? Kita akan mendapatkan sanksi sosial. Apa sih sanksi sosial itu? Sanksi sosial itu adalah hukuman yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku tindakan yang melakukan perbuatan tidak baik. Ya, itu. Seperti tadi, tidak ronda malam, sanksi sosialnya apa? Kita akan ditegur sama masyarakat. Ketika kita misalnya tidak menuruti juga, terserah aku lah, mau aman mau enggak, yang paling juga kalau rumah aku biarin terserah, nggak bisa begitu. Ya, sanksi sosial itulah hukuman yang diberikan masyarakat lingkungan kita kepada orang yang melakukan tindakan tidak baik. Itu bukan seperti hukuman di penjara. Ketika di penjara selesai. Ini tidak, yang namanya sanksi sosial itu lama dan membekas sekali. Bisa dengan bentuk diasingkan, bisa dengan bentuk dicemooh orang lain, diomongkan orang lain, dijauhi orang lain, termasuk juga orang lain tidak mau kenal dengan kita, tidak mau dekat dengan kita. Itu adalah sanksi sosial, dan sanksi sosial ini merupakan sanksi yang begitu berat. Kenapa? Karena manusia itu ketika sudah mendapatkan sanksi sosial atau hukuman dari masyarakat, ini akan minder sekali. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya